Seorang nelayan tua bernama Pak Samudra hidup sebatang kara, hingga suatu hari ia menemukan duyung cantik yang terperangkap di jalannya. Kebaikan hatinya membebaskan sang duyung mengubah hidupnya selamanya. Ia diberi kesempatan menjadi muda kembali, namun dengan misi besar, menyelamatkan laut dari kehancuran. Dalam perjalanan itu, ia menghadapi tantangan besar, menemukan cinta sejati, dan memilih meninggalkan dunia manusia untuk hidup di bawah laut bersama sang duyung. Bagaimana kisah penuh keajaiban ini berakhir? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova, agar selalu mendapatkan cerita menarik lainnya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan cerita ini dilimpahkan rezeki yang berkah, kemudahan dalam segala urusan, dan kebahagiaan yang tiada habisnya. Amin. Yuk, kita simak cerita selengkapnya. Matahari pagi merangkap perlahan di atas cakrawala, mewarnai langit dengan semburat jingga dan biru. Desa nelayan itu masih sunyi, hanya suara deburan ombak yang memecah keheningan. Di sebuah pondok reot di tepi pantai, Pak Samudra duduk memandangi laut lepas, tempat ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Tubuhnya yang renta terlihat semakin rapuh, dengan kulit yang terbakar matahari dan tangan yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja keras. Ia menyeka wajahnya yang letih, merasakan kesendirian yang begitu menyesakkan dada. Pak Samudra pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Bertahun-tahun lalu, ia memiliki istri yang setia dan anak-anak yang bermain ceria di pantai. Namun, badai besar merenggut segalanya. Istrinya meninggal ketika perahunya karam, dan anak-anaknya yang masih kecil akhirnya dibawa pergi oleh saudara jauh ke kota. Sejak itu, Samudra hidup sendiri, hanya ditemani kenangan yang semakin pudar seiring waktu. Hidup sebagai nelayan semakin sulit. Laut yang dulu begitu murah hati kini berubah. Airnya keruh, sampah berserakan di mana-mana, dan ikan-ikan seakan enggan menampakkan diri. Setiap hari, ia melaut dengan jaring yang tambal sulam, berharap ada tangkapan yang cukup untuk sekadar membeli makan. Namun, pagi itu terasa berbeda. Perasaannya gelisah, seolah ada sesuatu yang menunggu di tengah laut. Dengan semangat yang tersisa, Pak Samudra mendayung perahunya menuju tempat di mana ia biasa melempar jala. Angin pagi membawa aroma garam yang kuat, dan ombak kecil menggoyangkan perahu tua itu. Setelah beberapa saat, ia melemparkan jala dengan gerakan yang lamban namun penuh harap. Ia menunggu, memejamkan mata sejenak, berdoa agar hari itu berbeda dari sebelumnya. Ketika ia menarik jalanya kembali, tubuhnya terasa gemetar. Jala itu jauh lebih berat dari biasanya. Ia berpikir mungkin ini adalah rezeki besar, ikan-ikan besar yang akhirnya datang setelah sekian lama. Dengan susah payah, ia menarik jala itu ke atas perahu. Namun yang dilihatnya bukanlah ikan seperti biasanya. Di dalam jala yang kusut itu, ada sesuatu yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pak Samudra membelalakan matanya. Di dalam jala itu terperangkap seorang makhluk yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tubuh bagian atasnya adalah perempuan cantik dengan rambut panjang berkilau keemasan, namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya bersisik seperti ikan, dengan sirip besar yang tampak anggun. Mata makhluk itu memandang Samudra dengan ketakutan, dan ia mengeluarkan suara lemah yang memohon, "Tolong aku." Samudra terpaku, antara bingung dan tak percaya. Makhluk itu jelas bukan manusia, namun juga bukan ikan biasa. Ia merasakan ada sesuatu yang suci dan indah dari kehadirannya. Meski begitu, ia sadar bahwa makhluk itu terjebak dan tampak kesakitan. Tangan tuanya bergerak perlahan, membebaskan sirip dan tubuh makhluk itu dari lilitan jala yang kasar. Air mata menetes dari mata makhluk itu ketika akhirnya bebas. Ia mendongak memandang Samudra, lalu berkata dengan suara lembut, "Kau telah menyelamatkanku. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Sebelum Samudra sempat berkata apa-apa, makhluk itu menyelam ke dalam laut, meninggalkan kilauan di air yang bergelombang. Pak Samudra duduk terdiam, perasaan di dadanya berkecamuk. Siapa makhluk itu? Apa arti kehadirannya? Hari itu, hidupnya yang sunyi mulai berubah, meski ia belum tahu kemana takdir akan membawanya. Malam itu, Pak Samudra tidak bisa tidur. Bayangan duyung yang ia selamatkan terus menghantui pikirannya. Siapa makhluk itu? Mengapa ia terjebak di jala miliknya? Laut terasa lebih hidup hari ini, seolah menyimpan rahasia besar yang baru saja ia sentuh. Pak Samudra menatap langit dari jendela pondoknya, berharap ada jawaban dari bintang-bintang yang bertaburan di atas sana. Namun,
Yang ia temukan hanyalah keheningan. Keesokan paginya, ia kembali melaut. Ombak tampak lebih tenang, dan suara burung camar terdengar seperti irama yang mendamaikan hati. Namun, jauh di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang menunggu. Ketika ia mencapai tempat biasa ia melempar jala, air di sekitarnya tiba-tiba berkilauan, seolah ada cahaya yang memancar dari dasar laut. Ia menghentikan perahunya, memandang sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, dari tengah laut, muncul sosok yang ia kenali, duyung yang ia selamatkan. Kali ini, makhluk itu tidak lagi terlihat lemah atau ketakutan. Ia muncul dengan keanggunan luar biasa. Kulitnya bersinar di bawah sinar matahari, dan matanya memancarkan kebijaksanaan. "Pak Samudra," katanya dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "aku datang untuk menepati janjiku." Pak Samudra tertegun. Suaranya serak ketika ia menjawab, "Apa maksudmu?" "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Sang duyung tersenyum. "Kebaikan hatimu tidak biasa. Kau menyelamatkanku tanpa pamrih, meski kau sendiri hidup dalam kekurangan. Karena itu, aku akan memberimu hadiah." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba air di sekitar perahu mulai berputar perlahan. "Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup kembali sebagai pria muda. Namun, ada syaratnya." Samudra menatap makhluk itu dengan tatapan penuh harap sekaligus penasaran. "Syarat apa?" tanyanya. "Kau harus menggunakan kehidupan barumu untuk menyelamatkan laut ini dari kehancuran. Laut yang dulu memberimu kehidupan kini dalam bahaya karena ulah manusia. Sampah, jaring beracun, dan perburuan berlebihan telah merusak keseimbangannya. Jika kau setuju, aku akan memberikanmu kekuatan untuk memulai hidup baru. Tapi ingat, tugas ini bukanlah hal yang mudah." Pak Samudra terdiam sejenak. Ia memandangi wajah duyung itu, mencoba memahami keagungan dan ketulusan di balik tawarannya. Akhirnya, ia mengangguk. "Aku setuju. Jika hidup baruku bisa berarti sesuatu, aku akan melakukannya." Saat kata-kata itu terucap, tubuhnya tiba-tiba dikelilingi cahaya terang. Ia merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya, menggantikan keletihan dan rasa sakit yang selama ini ia pikul. Ketika cahaya itu meredup, Pak Samudra melihat bayangannya di air. Ia telah menjadi pria muda yang kuat dan penuh vitalitas. Pak Samudra, yang kini telah menjadi seorang pria muda bernama Sam, melangkah kembali ke desanya dengan perasaan yang bercampur aduk. Tubuhnya terasa ringan, otot-ototnya penuh tenaga, dan pandangannya lebih tajam dari sebelumnya. Namun, di balik kegembiraan itu, ia sadar bahwa ia memikul tanggung jawab besar. Perubahan fisik yang drastis ini membuatnya tak lagi dikenali oleh penduduk desa. Mereka memandangnya dengan rasa penasaran, bahkan curiga. Di pasar ikan, seorang nelayan tua yang biasa duduk berbagi cerita dengan Pak Samudra menghampiri pria muda itu. "Kau orang baru, ya? Dari mana asalmu?" tanyanya dengan nada datar. Sam terdiam sejenak, menyadari bahwa tidak mungkin ia mengatakan yang sebenarnya. "Aku hanya seorang pendatang," jawabnya singkat, mencoba menghindari pertanyaan lebih lanjut. Meski identitas barunya tidak diketahui, Sam mulai menyusun rencana untuk menjalankan misinya. Ia mengamati bagaimana para nelayan menggunakan jaring besar yang merusak terumbu karang, membuang sampah plastik laut tanpa peduli, dan mengambil ikan lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Semua ini menjelaskan mengapa laut di desa itu semakin tandus. Sam merasa ngeri. Ia teringat pesan Nara, tugas ini tidak akan mudah. Hari demi hari, Sam mencoba berbicara dengan para nelayan, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga laut. Namun, kata-katanya seringkali ditolak. "Apa yang kau tahu tentang laut, anak muda? Kami sudah bertahan hidup seperti ini selama puluhan tahun," kata seorang nelayan dengan nada mengejek. Sam tidak menyerah. Ia mulai menunjukkan contoh. Dengan alat sederhana, ia membuat perangkap ikan yang tidak merusak lingkungan. Ia juga mengumpulkan sampah plastik dari pantai dan laut, membawa anak-anak desa untuk membantu dan mengajarkan mereka tentang kebersihan. Perlahan, beberapa orang mulai memperhatikannya. Mereka melihat bahwa cara Sam menghasilkan tangkapan yang lebih bersih dan terumbu karang mulai kembali dipenuhi ikan-ikan kecil. Sebuah titik balik terjadi ketika badai besar datang. Banyak nelayan kehilangan perahu dan hasil tangkapan mereka. Namun, Sam, dengan peralatannya yang ramah lingkungan,
berhasil menyelamatkan sebagian besar tangkapannya dan membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan. Desa itu mulai menyadari bahwa metode Sam bukan sekadar angan-angan, melainkan solusi nyata untuk masa depan mereka. Keberhasilan itu membuat Sam mendapatkan kepercayaan. Para nelayan mulai mengikuti caranya, mengganti jaring yang merusak dengan alat tangkap yang lebih baik. Ia bahkan menginisiasi pertemuan rutin untuk membahas cara menjaga laut tetap lestari. Desa itu perlahan berubah. Sampah tidak lagi berserakan di pantai, dan laut mulai memulihkan dirinya. Namun, di balik semua keberhasilannya, Sam tetap merasakan kekosongan. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, memandang ke laut lepas, berharap melihat kilauan cahaya yang menunjukkan keberadaan Nara. Ia tahu bahwa tanpa duyung itu, ia tidak akan memiliki kesempatan kedua ini. Tapi apakah ia akan kembali menemui Nara? Ataukah tugasnya di darat belum selesai? Bulan purnama bersinar terang di langit malam, memantulkan cahaya ke laut yang tenang. Sam duduk di tepi pantai, ditemani suara lembut ombak yang bergulir ke daratan. Sudah setahun berlalu sejak ia terakhir melihat Nara. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah tugasnya menjaga laut sudah cukup untuk membuat Nara kembali menemuinya. Rasa rindu yang ia simpan semakin tak tertahankan. Dan malam itu ia memutuskan untuk mendayung perahunya ke tempat pertama kali mereka bertemu. Sesampainya di tengah laut, Sam berhenti mendayung. Ia memandangi air yang berkilauan, merasakan kedamaian sekaligus ketegangan. Dengan suara pelan namun penuh harap, ia memanggil nama Nara. "Nara, jika kau masih ada, aku ingin berbicara denganmu." Suara itu tenggelam dalam keheningan malam, dan hanya suara angin yang menjawabnya. Namun, tak lama kemudian, air di sekeliling perahu mulai memancarkan cahaya lembut. Sam menahan napas, matanya terpaku pada bayangan yang perlahan muncul dari bawah permukaan. Nara, dengan keanggunan yang sama seperti pertama kali mereka bertemu, muncul dari laut. Rambut keemasannya berkilauan, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Kau telah memanggilku, Sam?" kata Nara dengan senyum tipis. "Aku melihat apa yang telah kau lakukan. Laut ini mulai pulih karena usahamu." Sam berdiri di perahunya. Suaranya gemetar oleh emosi. "Aku telah melakukan apa yang kau minta, Nara. Tapi aku tidak memanggilmu hanya untuk itu. Aku rindu padamu. Setiap malam aku berharap kau akan kembali." Nara menatapnya dalam-dalam. "Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik, Sam. Namun, hidupku bukan di darat, melainkan di lautan ini. Aku adalah makhluk laut, dan aku tidak bisa meninggalkan rumahku." Sam terdiam, rasa kecewa melingkupi hatinya. Tapi kemudian, ia berkata dengan tegas, "Kalau begitu, aku ingin menjadi bagian dari duniamu. Aku rela meninggalkan kehidupan di darat. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain berada di sisimu." Mata Nara melembut, dan ia mendekat ke perahu. "Apakah kau yakin, Sam? Hidup di laut berbeda. Tidak ada jalan kembali jika kau memilih ini." Sam mengangguk tanpa ragu. "Aku yakin. Aku ingin hidup bersamamu dan melindungi lautan ini dengan lebih baik." Nara tersenyum, lalu menyentuh tangan Sam. Seketika, cahaya terang menyelimuti mereka, dan Sam merasakan tubuhnya berubah. Ia kini menjadi bagian dari laut, mampu bernapas di bawah air. Dalam pelukan Nara, Sam menyadari bahwa ia telah menemukan tempat yang benar-benar ia sebut rumah. Sam membuka matanya perlahan, merasakan kehangatan tangan Nara menggenggamnya. Sekelilingnya berubah total. Laut yang selama ini hanya ia lihat dari atas permukaan kini memamerkan keindahan luar biasa yang tak pernah ia bayangkan. Terumbu karang berwarna-warni, ikan-ikan dengan bentuk dan ukuran yang menakjubkan, serta sinar matahari yang menembus air menciptakan pemandangan seperti negeri dongeng. Nara menatapnya dengan lembut. "Selamat datang di dunia kami, Sam. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari lautan ini." Sam menatap tangannya yang kini terasa lebih kuat, dan tubuhnya yang seolah menyatu dengan air. Ia merasakan kekuatan baru, kemampuan untuk berenang bebas dan bernapas di bawah air. Namun, ia tidak punya waktu untuk terlalu terpesona. Nara mengajaknya menuju sebuah tempat megah di dasar laut, Kerajaan Duyung. Istana itu terbuat dari karang yang bercahaya, dihiasi mutiara dan batu-batu laut yang berkilau. Di sana, Sam diperkenalkan kepada para penghuni laut. Awalnya,
Banyak yang menatapnya dengan curiga. Manusia tidak pernah dipercaya di sini, bisik salah satu duyung kepada yang lain. Nara menenangkan mereka. Sam berbeda. Ia telah mengorbankan kehidupannya di darat untuk menjaga laut ini. Ia adalah sekutu kita. Perlahan, rasa curiga itu berubah menjadi penerimaan, terutama setelah Sam menunjukkan tekadnya untuk melindungi lautan. Hari-hari Sam di bawah laut penuh dengan pelajaran baru. Ia belajar tentang ekosistem laut yang rumit, bagaimana menjaga keseimbangan antara makhluk laut dan ancaman yang datang dari daratan. Bersama Nara, ia memimpin upaya melindungi terumbu karang dari jaring ilegal dan polusi yang mulai merambah ke wilayah kerajaan. Setiap misi membawa tantangan, namun Sam menghadapi semuanya dengan keberanian dan dedikasi. Namun, ancaman terbesar datang ketika sekelompok kapal besar dari daratan mulai mendekati wilayah laut yang mereka jaga. Kapal-kapal itu membawa alat berat untuk penangkapan ikan massal yang berbahaya. Sam tahu ini adalah ujian besar baginya. Dengan dukungan Nara dan para penghuni laut, ia menyusun rencana untuk menghentikan mereka tanpa membahayakan manusia di kapal tersebut. Di malam yang gelap, Sam memimpin sekelompok duyung dan makhluk laut untuk melancarkan operasi mereka. Mereka menggunakan kecerdikan, menciptakan gelombang besar yang menggoyang kapal tanpa menenggelamkannya, memutuskan jaring, dan mengarahkan kawanan ikan ke tempat yang lebih aman. Setelah perjuangan panjang, kapal-kapal itu akhirnya pergi, meninggalkan laut dalam keadaan utuh. Kemenangan itu membuat Sam semakin dihormati oleh para penghuni laut. Nara memandangnya dengan bangga, dan di malam penuh bintang di bawah permukaan laut, mereka akhirnya mengadakan pernikahan. Upacara itu dihadiri makhluk laut dari berbagai penjuru, sebuah perayaan cinta yang menyatukan dua dunia. Sam, manusia yang rela meninggalkan darat, dan Nara, duyung yang percaya pada kebaikan manusia, kini hidup sebagai pasangan yang menjaga laut bersama. Legenda Sam dan Nara terus hidup di antara penghuni laut dan manusia di daratan. Di desa nelayan, orang-orang berbicara tentang seorang pria muda yang menghilang setelah membawa perubahan besar. Sementara itu, di kedalaman laut, Sam dan Nara menjalani hidup mereka, menjaga lautan agar tetap indah untuk generasi berikutnya. Sam tahu, ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga makna sejati dari kehidupan.